Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Perlu kita sadari, seberapa seringkah kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Tahukah Anda, banyak sekali faedah saat membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat yaitu satu di antara langkah kita yang mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menganugerahkan keutamaan serta kemuliaannya untuk kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini, tampak jelas inti sholawat bukanlah sekedar hanya menyenandungkan pujian pada baginda Nabi akhir zaman saja, namun juga mempunyai sisi lain, yakni bermunajat pada Sang Khalik sebagai Raja semesta alam. Sehingga ada semua harapan yang dimaksudkan dan butuh penghubung sosok kekasihnya yang tidak lain Rasulullah SAW supaya diperkenankan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai beberapa orang yang beriman, bersolawatlah Anda untuk Nabi serta ucapkanlah salam penghormatan padanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Telah banyak kisah mengagumkan mengenai manfaat dan berbagai hikmah yang dihadapi oleh mereka yang sering bersolawat, baik mereka yang telah dipanggil ilahi ataupun yang masih hidup di zaman sekarang ini. Melantunkan sholawat bukan sekedar menghadirkan ketenangan hati, namun juga mengundang hikmah sendiri yang bahkan juga tak akan bisa dijangkau nalar. Seperti yang dikisahkan dalam satu cerita yang disadur dari buku 114 narasi Real Doa-Doa Terkabul, karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdurrahim. Begini singkatnya. Al-Kisah, seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak pergi untuk menunaikan beribadah haji. Di sana beliau melihat pemuda yang demikian larut dalam lantunan sholawat yang disenandungkannya. Demikian pula saat di Mina serta Padang Arafah. Abdullah merasakan pemuda itu masihlah asyik saja dalam lantunan sholawatnya. Hai pemuda, setiap tempat ada bacaan dan doanya sendiri. Mengapa engkau tak jadi perbanyak sholat serta doa walau sebenarnya itu yang lebih dituntut? Tengah engkau mulai sejak tadi hanya asik bersolawat saja, tegur Abdullah pada pemuda itu. Saya mempunyai satu argumen sendiri kenapa saya tentukan sekian khusyuk dalam bacaan sholawat, jawab pemuda itu. Saya beranjak dari tanah air Khurasan berbarengan bapak saya untuk menunaikan beribadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terkena penyakit kronis sampai ia hembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri, jelas sang pemuda. Ia bercerita lantas pemuda ini menutup wajahnya dengan kain sarung yang ada. Namun malangnya ketika diambil kembali kain sarung itu, muka ayahnya telah bertukar jadi himar atau keledai. Bagaimana saya menginformasikan pada orang-orang ihwal wafatnya bapak saya tengah berwajah saat ini sekian hina dan memalukan. Lantas saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur serta punya mimpi, kata sang pemuda. Ia melanjutkan dalam mimpinya pemuda ini berjumpa dengan pemuda yang menggunakan penutup muka serta demikian baik akhlaknya. Dia lantas buka penutup muka itu seraya memandang serta berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah berlangsung?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tak bersedih, tengah dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya,
Pemuda itu lantas mendekati mayat ayah saya serta mengusap wajah hingga berpindah seperti waktu lalu. Saya juga lihat muka mayat ayah saya yang sekian berderang pancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" bertanya saya pada pemuda tampan itu. "Saya yang dipilih, yaitu Muhammad." Lantas saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, katakan saya bagaimana peristiwa ini bisa berlangsung." "Sesungguhnya ayahmu seseorang pemakan harta riba. Allah telah tentukan hukuman buat mereka agar diubah berwajah jadi muka keledai yang hina di dunia, tapi tak di akhirat. Semasa hayatnya juga, ayahmu termasuk juga orang yang suka bersolawat kepadaku sejumlah 100 kali sebelumnya tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah mengemukakan keadaan ayahmu kepadaku. Saya telah memohon izin pada Allah untuk berikanlah syafaat pada ayahmu. Serta sekian saya datang untuk memuliakan muka ayahmu seperti sedia kala." Masya Allah, sungguhlah besar sekali keistimewaan yang bisa diperoleh dari melafalkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Marilah kita sisipkan sholawat kepada Nabi di saat-saat kita sedang beraktivitas selain membaca doa yang telah dianjurkan. Demikian, semoga kisah di atas bisa diambil pelajaran serta berguna untuk Anda semuanya, yakni dengan senantiasa membaca sholawat bisa memberi syafaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.